Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dan tanggapan dari penasehat NHP Bapak Sondang Sitorus dan Bapak Alwi Nasution. Monggo Bapak Sondang Sitorus dan Bapak Alwi Nasution. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami diberi kesempatan untuk memberikan sepatah dua patah kata tanggapan tentang revolusi mental di NHP. Itu Pak. Seperti kita ketahui, Bapak pimpinan kita beberapa waktu yang lalu menyampaikan ke kita semua bahwa revolusi mental harus kita laksanakan, kita ikuti, terutama NHP. Apa yang didengung-dengungkan oleh Bapak pimpinan, apa yang disampaikan oleh Bapak pimpinan, kita sebagai karyawan, kita sebagai staf, kita sebagai pekerja yang ada di bawah naungan Token Group wajib untuk mengikuti, wajib untuk melaksanakannya tanpa terkecuali. Apa yang telah diputuskan, kebijakan apa yang diambil oleh Bapak pimpinan dalam hal ini, dalam bentuk apapun, kita sebagai staf wajib untuk melaksanakannya. Bapak pimpinan, saya rasa dalam mengambil suatu keputusan pasti dengan pertimbangan yang matang, pasti dengan pengkajian yang mendalam untuk kemajuan seluruh perusahaan yang ada di bawah Token Group. Tidak mungkin keputusan diambil pimpinan kalau tidak berguna, kalau tidak ada manfaatnya untuk perusahaan. Kadang-kadang memang cara berpikir, pola pikir pimpinan dengan kita sebagai karyawan jauh berbeda. Mungkin waktu yang dulu juga pernah sampaikan, waktu di NHP jauh berbeda pola pikirnya. Pimpinan kita berpikir secara strategis, berpikir 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan bagaimana perusahaan ini semakin eksis. Kita sebagai karyawan, kita sebagai staf kadang hanya berpikir secara teknis. Apa yang diperintahkan cukup kita lakukan. Bagaimana cara melakukannya dengan benar, sehingga apa ide-ide, apa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pimpinan bisa terlaksana dengan baik, bisa tercapai dengan maksimal. Kita sebagai bawahan cukup di situ. Jadi harapan saya buat kita-kita, rekan-rekan semua yang ada di sini, mari kita melangkah dengan langkah yang sama, dengan tujuan yang sama. Seperti kata Bapak pimpinan, dengan frekuensi yang sama, gelombang yang sama, untuk mencapai suatu tujuan yang sama, tentunya untuk membangun, mengembangkan seluruh perusahaan ini semakin baik ke depan. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih Pak Nasution yang telah memberikan respon yang baik untuk kita semuanya, karyawan-karyawati Token Group dan NHP. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua kata, ya yang saya hormati Bapak pimpinan Token Group, Pak Udul Nabawa, Bapak penasehat Token Group, Bapak Raja Asian, Layak Pokrodia, dan semua para pangdam yang ada di Token Bau dan NHP. Dan tidak lupa mengucapkan terima kasih Bapak Abdul Aziz yang sengaja datang dari Pekanbaru untuk memberikan pandangan hidup atau ulasan tentang perkembangan zaman dan posisi kami sebagai karyawan-karyawati di Token Group. Begitu juga buat sahabat kita Pak Siombik yang secara mendalam tadi memberikan pandangan hidup yang cukup bagus dan terkesan di hati. Mungkin bagi orang tua
seperti saya sudah sedikit mungkin kesempatan untuk itu. Namun tidak ada yang tidak mungkin. Kalau di kehidupan saya tidak bisa melakukan apa yang dibilang Pak Syobul tadi, mungkin ke anak saya atau ke cucu saya atau sahabat saya atau mungkin kita yang muda-muda di NHP masih cukup kesempatan untuk melakukan yang terbaik buat kita, buat perusahaan dan buat masyarakat, khususnya negara Republik Indonesia. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tanggapan tentang pertemuan kita pada saat ini, yaitu tentang revolusi mental. Tentu revolusi, yang namanya revolusi ada suatu gejolak kejadian. Pernah saya bilang, kalau nggak salah di rumah Pak Lajarson dulu, kalau revolusi ini terlalu kencang mungkin. Bagaimana kalau kita bilang revolusi, renovasi, ya renovasi. Artinya renovasi baik dari perilaku kita, baik dari cara pengolahan pribadi kita di New Hunter kami. Artinya renovasi yang kurang baik, renovasi yang sudah mungkin ada yang buruk di dalam NHP, baik itu secara moral, baik itu secara pelaksanaan. Bagaimana kalau kita renovasi? Itu pernah saya utarakan. Namun hal itu memang tidak terlalu menonjol, ya tidak mungkin, tidak kurang relevan mungkin atau kurang pas, sehingga tetap kita dinobatkan oleh pimpinan untuk renovasi revolusi mental. Di revolusi mental banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan. Sementara Bapak pimpinan setiap hari 24 jam, kadang tidak tidur sampai 1 minggu, hanya memikirkan bagaimana karyawan-karyawati atau guru supaya mentalnya menjadi mental baja yang baik, menjadi contoh yang baik di masyarakat. Berdasarkan itu, kalau mental kita sudah cukup baik, tentu aktivitas kita pasti menghasilkan yang baik. Itu otomatis. Tapi kalau pikiran kita masih mengaum, tidak terfokus kepada jalan yang jujur, ke jalan yang benar, hasilnya pasti tidak maksimal. Jadi di revolusi mental banyak hal-hal yang perlu kita buang dan perlu kita singkirkan dari pribadi kita. Artinya keegoan kita jangan kita munculkan. Kita coba mengurangi keegoan kita itu menjadi melihat apa yang ditanamkan, apa yang diarahkan, dan apa yang dibimbing Bapak pimpinan selama ini. Bagi sahabatku dan teman-teman sebagai artis di New Hunter KB, kita sama posisinya dengan, tapi karyawan di Toton Baho beda dengan kita. Adakah misalnya mungkin minggu depan saya bisa keluar dari situ seenaknya aja. Jadi maksud saya di situ jangan ada tanggapan di dalam pikiran, ngapain ada pertemuan beginian? Buat apa untuk revolusi mental? Ngapain harus sering bawa pimpinan mengarahkan kita ke masalah revolusi mental? Nah,
seandainya kita bisa memahami apa tujuan dan pola pikir Bapak pimpinan. Kalau kita keluar dari New Hunter Cafe, tentu ada yang kita bawa dari dalam sana untuk kehidupan kita, untuk kehidupan keluarga, dan untuk kehidupan bertetangga mungkin. Jadi mental kita itu menjadi mental yang benar-benar, ya, yang benar-benar kokoh. Jadi masuk tulang pimpinan pada dasarnya kerjasama yang baik antara kita harus kita kembangkan. Mari kita saling tolong menopang, saling mengikat. Buat sahabatku yang di Totong Group, khususnya karyawan-karyawati, mari kita lihat, mari kita perhatikan pengorbanan Bapak pimpinan kita yang selalu memperdulikan kehidupan kita, yang selalu memperhatikan moral kita, ya, yang selalu memperhatikan moral kita. Artinya bukan membeda-bedakan karyawan Totong Group dengan kami sebagai pengisi atau artis di New Hunter Cafe, tapi yang pasti karyawan di Totong Group itu sudah lebih dekat dengan hati nurani Bapak pimpinan. Jangan coba-coba menjauh, ya, jangan coba-coba kita mengasingkan diri dari prinsip Bapak pimpinan, agar Bapak pimpinan semakin berkembang, semakin berbuah baik kepada kita. Karena menurut keyakinan kita, berdasarkan kemampuan tulang pimpinan, kita bisa berkehidupan lebih baik. Kita bisa berkemampuan pola pikir yang baik ke depan. Mudah-mudahan melalui pertemuan kita, syukuran kita malam ini menjadi tolak ukur yang lebih baik lagi ke depan untuk memajukan, untuk menilai atau mencontoh perbuatan-perbuatan yang baik ke depan melalui bimbingan dan arahan Bapak pimpinan. Terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan pada saat ini, tulang pimpinan. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada pendapat saya yang kurang berkenan di hati kita lepas pribadi. Terima kasih. Horas. Selamat malam buat kita semua. Adik pimpinan yang saya hormati, Anggi Kuna Manduhuna, siapa ketua dan kabinetnya. Selamat malam. Teman penasehat Bapak Nasution sama Mas Dorus sama Ibu ini dan teman-teman semua, secara khusus Bapak Guruku. Siap, Abisen. Oke, dohot leku narwasian yang datang dari Pekanbaru. Maaf secara pribadi, bukan menanggapi atas nama diri saya untuk adikku pimpinan yang selama ini saya menilai, mengkritik dia sebagai adik dan sebagai dekat, tidak sebagai karyawan. Sampai revolusi mental, sampai akhir-akhir ini, sayalah salah satu yang menolak Hunter dibuka. Tutup, salah satu saya ya, dan beberapa teman termasuk ketua.
Itu kenapa? Ada alasan tersendiri. Yang perlu buat saya, dia itu jangan sakit. Menurut saya, ternyata penilaian saya ini tambah ke depan, loh, kok jauh? Egoku itu sedikit kusingkirkan. Dan saya meminta untuk malam ini saya harus ada berbicara di sini. Terima kasih Pak Panitia, saya diberikan. Untuk adikku pembina sebagai ketua pembina di Toton Group. Visi dan misimu terhadap Toton Group jalankan dengan feeling sebagai pengusaha yang Tuhan titipkan talenta sama kamu. Dengan doa laksanakan, semoga Tuhan mendampingimu. Kami sadar, saya sadar kamu capek, tapi tidak pernah menjerit atau mengeluh dengan capekmu. Saya sadar kamu capek. Kenapa? Karena kamu melangkah, berjalan, membawa beban moral di pundakmu. Bukan satu, bukan dua, tapi mereka banyak yang kamu bawa. Itu yang kamu perjuangkan. Ternyata berarti penilaianku itu salah. Jangan-jangan saya kutipnya, maaf teman-temanku para muslim, saya kutip dari khutbah-khutbah para pendeta kami. Jadilah garam buat mereka. Adikku yang kamu berikan itu sama yang memberikan kepada saya, kata Yesus. Angkitku nageleni, naniliami, namanya Gaudi. Jangan itu betulnya pembina kita itu. Makanya berjuang untuk mereka. Kenapa saya dulu bertolak belakang seperti apa yang dia sampai menyiksa diri? Apa yang kurang? Nah kurang lo ketemu, nah kurang dia mengejar apa? Karena dia pernah janji. Saya ingat itu. Kalau udah jadi ini bang, saya lagi nggak mau. Udah dalam misi dia udah mengulur. Itu ingat. Itu yang kubilang. Ternyata ada perubahan. Banyak bebanmu di pundakmu kau taruh. Karena itu memang hati itu bukan datang dari manusia, itu dari Tuhan. Bawa itu adik-adikmu. Bawa itu adik-adikmu. Melangkah dengan lepasnya. Tapi ingat untuk adik pembina bahwa kamu bukan sendiri. Ada Tuhan mengirimkan rohnya untuk meringankan beban yang kamu bawa itu. Ingat itu pasti ada itu. Dan mengirimkan tentara malaikat surganya untuk membentengi hati dan jiwamu dimanapun kamu berada. Teruslah berjalan. Saya yakin Tuhan akan menjaga. Terima kasih untuk perjuangan. Dan tiga, enggak berapa pengusaha seperti beliau. Dan satu-satunya saya hanya mengundangkan di khusus di marga kami tentang dia, karena saya tahu dia dulu baru mau buka gedungnya kan. Ini saya lihat ini berkawan Allah ini ke seluruh lini satu, tidak pernah membedakan. Itu yang kusaksikan di seluruh marga kami. Dan aku akan kupegangi janji aku. Kemanapun kamu akan saya jaga. Benar itu? Baru pertama belum kayak begini. Bang, ada rencana saya mau bikin begini. Iya. Janjiku, kemana kamu akan saya jaga. Saya mampu. Saya akan berdoa untuk kamu. Tuhan mengabulkan, terpujilah Tuhan akan yang diberikannya sama kamu. Dan kedua, memang benar. Dan itu pengakuan beliau. Siapalah saya buat beliau. Tapi apa yang saya omongkan sama dia, karena mungkin dia merasa itu kebenaran, dijalankan. Termasuk minum sekarang itu lama itu sudah jualkan. Jangan sampai kalau sampai malam itu lagi orang minum. Dulu menantang dia, mana ada bang? Cek kalau rumah sakit ada bagus. Tapi dengan doa
karena Tuhan berbicara dalam hatinya. Dan pernah sekali, banyaklah peristiwa. Aku bukan minum bang. Bang dia mengatakan, aku bukan minum. Yang berbicara itu aku bukan minum bang. Dan itu tekan saya. Kalau kamu seperti yang adikku Sion bilang, bicara harus mengakui bahwanya itu, kamu kalau berteriak jangan pernah dengan minum. Karena kamu udah berubah. Saya melihat ada temanmu di situ. Itulah yang berbicara, membuat keputusan. Dan itu yang membuat kamu menarik mereka. Adikku, pertahankanlah dengan dua, semoga Tuhan memberkatimu. Sedikit saya, maaf bangku ya. Masalah revolusi mental. Kenapa? Apa ini revolusi mental? Karena apa dibikin revolusi mental? Untuk apa revolusi mental? Kepada siapa revolusi mental? Itu yang saya telusuri selama ini. Ternyata waktu berjalannya kapal Cotton Group ada perubahan cuaca yang drastis yang 2 tahun ini ya masalah COVID ya. Dia bawa penumpang banyak. Berseru pemindah kita, di mana? Berlayar terus? Di antara kita 80%. 90 ya, 90%. Berlayar. Ayo teruskan. Oke. Paling kami berapa orang? Itu pun stop. Keputusan memang bukan buat kita. Tapi beban moralnya beliau itu diadakan revolusi mental untuk satu tujuan. Tadi Pak Bican bilang, ya ide apa segala macam bisa macam-macam. Tapi mengerucut jadi satu, jadi komando. Tapi karena revolusi mental kita, pada adik pimpinan sampai kedua sudah jadi keputusan jalankan. Siapa yang mau ikut berlayar, ayo ikuti. Ikuti revolusi mental kita. Apa itu revolusi mental kita? Bukan revolusi mentalnya Prancis, bukan revolusi mental, revolusi mental Cotton Group. Satu komando. Siapa yang ikuti? Kalau enggak, oke. Tolong minggir, jangan jadi sakit hati atau jangan jadi virus. Satu bentuk keputusan, pakai dua ya. Itu sebagai penasihat saya sarankan itu. Lakukan apa yang sudah menjadi keputusan di revolusi mental, jalankan. Karena kita lihat berjalan kapal kita dengan bagus. Terpujilah Tuhan, semoga Tuhan memberkati kita semua. Semoga Tuhan memberkati Cotton Group dan Pak Pembina. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Jenny Baho Opung Claudia dan Bapak Hakim Sian Opung Raja. Untuk selanjutnya mungkin ada tambahan dari Bapak Pembina. Jadi biar langsung kita tembak ke jantung sasar ya. Memang proses mental kita ada 2 kali di kebun kemarin itu untuk pola pikir kita. Jangan lebih kepada teman-teman COVID dulu. Kok malah udah sakit malah didahului. Kalau kami datang kita mati kali. Udah sampai menyebar kemana-mana. COVID itu sangat berbahaya. Dekat aja bisa, gitu lah ya. Itu selesai. Dan itu sudah selesai dibungkus dengan narasi para karyawan kita semua, teman-teman di sana. Nah di sini ada juga Refmed, alat group, NHP, dan judul satu kata dan satu langkah, bukan? Satu kata dan langkah. Satu kata dan langkah. Satu kata dan langkah. Salah betul ini. Satu kata dan langkah. Ya, satu kata dan langkah. Kalau sinoni cintaku, ya sinoni aja. Putus nanti baru sih kira gitu ya. Atau sinoni si Ira cintaku dua-duanya. Begitu aja dua-duanya dibilang kan. Garis bunyikan itulah. Dan jas merah. Ya, jas merah itu nama sudah. Nanti kita mau membuka hati sebenarnya. Betul, selama ini
sepanjang yang saya lihat itu belum dari hati, masih tadi pikiran saja, belum dari hati. Maka kita mau minta menggugah hati kita. Dan kemudian itu perlu kita tanya rasanya ini. Kalau bikin bisa bikin kira sini balik. Tepuk tangan dulu, Ira dulu. Bapak belum mandi dulu, kata apa? Bapak mandi. Ira ini ya, dulu. Siapa sih si Ira ini? Kalau siapa sih si Ira ini? Capek banget gue dia. Bekas waitress dulu kalau kita 20 tahun bahkan. Nah, tapi kemarin dia tidak cantik, kemarin dia mau masuk lagi. Alhamdulillah bagus. Berarti minimal ada satu masuk lagi teman kita dari para veterannya gitu ya. Bahkan aku udah bilang kalau memang bantu non untuk upgrade dirinya, siapa tahu nanti bisa jadi koordinator nanti apa di sini, apa yang bukan baru gitu. Memang karena tua daripada alumni ini saya yang kita ada pengaruhnya ya. Kamu berdua kan non? Berdua kan? Nanti berdua kan? Dan teman-teman kan? Terima kasih. Nah, ibu ini kan udah bikin narasinya, ya? Iya, udah bikin kan? Tapi Pak, ini Pak, jadi bikin cuma saya keluar tahun sekian di sana Rihantel keluar nggak enak, masuk lagi sini, nah gitu. Jadi terangkan detailnya. Justru di detailnya itu yang penting. Misalnya Pak Arif Bolo kan saat itu dia sudah marah, saya katakan begini kan, karena saya mengabulkan nama saya menurut beliau. Nama saya sudah dibuat oleh orang tua saya, namanya Parlin ternyata, tapi itu tidak ada buat ya begitu, berani. Iya. Karena beliau karena saya itu orang tua saya begitu. Apa yang ada itu kata gini, hidup ini kan kita semua sepakat fluktuatif, ini naik turun naik turun. Kenapa? Karena kita gak konsisten. Sakit dah ini Allah sakitnya Allah dulu ya kan ini lu mau sakit dulu teman yang sakit juga lu aja sakit, gue gini aja itulah yang terjadi sama kita. Maunya tidak begitu. Jadi misalnya Pak Ketua adalah KTA Ketua Tim Abdi. Biarlah ceritakan sampai pada toleransi mana cerita pribadimu bisa kau ceritakan pun sakit-sakitnya, biar melalui sakitku ini orang lain nanti tak menjadi sakit seperti Anda. Di situ Anda jadi berkat. Menurut aku seperti itu. Dan itulah yang terjadi di alim itu kan. Kalau enaknya kita ganti diri, sakit kita sendiri, apa guna kita hidup? Apa? Toh kita ceritakan itu nggak rugi kita, tapi udah berkat. Aku nggak malu kita bukan pengamen, bukan ini semua ceritakan kok. Sampai sama aku. Ya, nanti biar ke depan kita itu sih mau saya sih, kita pun nggak naik, tapi minimal ini semau kita hidup di dunia ini, hidup damai sejahtera dengan keluarga masing-masing. Itu harapannya. Tentu kalau masalah kaya beda hal lagi dia. Kaya beda hal lagi. Bukan kayaan dicari, tapi damai sejahtera itu ada. Kaya kalau nggak damai, buat apa juga? Damai kalau cari kekayaan, nanti kalau dapat surga, kaya ke sana. Nah, itu jadi beda pun kita semua mudah-mudahan sampai. Ya kalau di surganya, yang kedua ya di teras-teras surganya itu gitu loh. Iya kan? Itu. Nah, jadi nanti materinya orang ketua dan wakil ya, tapi aku hanya berharap aja semua kita ketemu. Kalau memang daripada alumni
alumni seperti Bung Rudi, sahabat malam alumni masuk lagi, mereka bikin narasi khusus tentang yang ini, tapi ada lagi tentang yang satu lagi sama di semua. Nah, jadi aku mau kita membuka hati aja. Ya sudahlah, yang pernah si Supri Mas Supri. Baru saya tahu kemarin dia perjalanannya sini cukup luar biasa. Datang sama dengan saya dulu, menjamret dulu, betul. Ya, menjamret. Saya makan lagi, jangan kejar-kejar dia. Nah, waktu bilang, wah. Kata dulu kalau waktu kemarin itu kau lupa ini ya? Iya Pak, sini kau sini. Kenapa dulu? Coba bikin dulu, bikin narasimu. Tapi sudah bikinnya itu baru ditutup sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Jupri 130291. Tak, itulah kita pikir ya. Jadi setiap nama dan ini ada pin, jadi kita tahu sama sekuritas usia. Karena ini secara Tuhan, nggak peduli pangkat jabatan kaya, nggak peduli. Siapa lebih dorong lahir dia senior usia itu Tuhan mau itu. Buat kita mau. Ya, pin. Ya, saya akan menceritakan pengalaman saya dulu. Dulu saya merantau ke Jakarta, tidak kenal sama orang dan tidak punya saudara. Sampai berminggu-minggu saya tidak makan, paling sehari makan Indomie. Itu pun Indomie menteh, kita remet-remet itu. Kita kalau mau rokok, cari butuh rokok, kita ke koran. Kita cuma hanya bawa korek. Itu saja. Jadi saya terpaksa bukan terpaksa, tapi cuma hanya perut. Dan teman saya juga kasihan, saya nekat untuk memberanikan diri dan demi sesuap nasi dan perjalanan hidup. Ngapain kau ceritakan? Ya Pak. Udah kan polisi tangkap itu, udah kan tangkap itu lah. Dan teman saya suruh lari duluan, bawa tas, karena dulu dari kamu bawa ransel gede, jadi kan berat kalau lari. Jadi teman saya suruh lari duluan, bawa ransel. Akhirnya saya cari mangsa, terpaksa saya jabret tas seorang ibu-ibu dan saya dikejar tukang ojek dan dikejar warga-warga. Ya alhamdulillah Tuhan melindungi saya Itu melindungi ada di perut kok. Mau berpilih lagi bagiannya. Kalau kita kena mati, bijak. Aku kenapa mengecontoh perlu. Ya, saya sih Aku kenapa dulu? yang saya dapat di dalam tas hanya handphone 2, HP Sony Ericsson, sahabat Asia dulu. HP Asia saya jual duluan buat makan, buat isi tenaga, buat kita bisa bicara sama teman. Baru nobet lagi. Enggak Pak. Enggak kan? Ya iya. Kau kuliah sana. Sudah juga ada banyak apa gitu. Cuma kemahaman pengertian ya. Lain kali tangan dia bisa mati kau kan? Mana dia lupa? Kan dari sini lu. Tapi akhirnya dari sini lupa sejarahnya. Jadi kau, dari itu baru ingat lah. Kalau kita ingatnya masa sakit kita dulu, kalau kita ingatnya masa gimana ke sakitnya, anduk kita 6 bulan, nyusuin kita, masa kita gak sayang sama kita sih? Nah, kira-kira begitulah. Ya, jadi membuka hati, coba diraba hatinya. Banyak hal-hal yang kita lupakan di sini. Banyak hal-hal yang kita lupakan di sini. Maka hati kita jadi segar. Segar banyak yang busuk-busuknya apa? Ilmu kerajaan nggak segar dia. Di SB kan? Hati juga bajunya dibuka, hatinya ya. Kita marah jangan ada lagi ya. So SB, ya buka hatinya, diraba dia. Banyak ini, banyak. Buka. Mana dia buka? Mana? Pas toleransi yang bisa itu silakan. Di narasi pas toleransi mana yang itu teman dekat, ceritakan teman dekat biar puas hati ini. Hati dan puas kan dibuka dia. Biar banyak terlapang lagi dada kita ini. Nah, jadi aku rasa sih begitu. Itu sih yang untuk perawat hatinya. Kalau teknisnya aku serahkan sama adik awal dua ini, Pak Kati Adam, Wah Kati Adam. Baik, terima kasih. Selamat malam. Ya, untuk
teknisnya dalam pembuatan narasi, memang seperti yang tadi Bapak Pembina bilang, sebelumnya memang kita sudah pernah membuat narasi, hanya saja belum sepenuh dari hati. Karena kalau jujur, kalau dari saya sendiri sama Pak Ustadz yang mengkoreksi, mungkin memang bisa lolos, tapi kalau sama Bapak Pembina pasti tidak lolos, karena mungkin ada kejadian hal-hal yang bisa dia menjadi positif antara yang bikin narasi dengan beliau. Contoh seperti tadi Supri. Jadi kalau itu, jadi dari hatinya langsung. Nah, tadi contohnya seperti kita dengarkan narasinya Belgia sama orang dari Poktan SMP, di mana kita menjelaskan sebelum kita ditonton kita seperti apa sebelumnya. Itu yang seperti contoh tadi Pak Pimpro kita, Bapak Supri. Lalu setelah kita masuk ke Toton Group, apa yang kita dapat, apa yang pernah kita lakukan. Nah itu seperti tadi Bapak Pembina, kalau memang ada batasan yang bisa kita curahkan untuk umum, silakan. Kalau memang tidak untuk umum ya monggo juga, tapi itu harus dijelaskan. Terus dengan adanya kita memandangkan revolusi mental kita, dengan ada revolusi mental kita ini, apa yang kita dapat selama ini. Contoh misalkan kayak Bun sekarang udah bisa jadi MC, bisa menghafalkan banyak lagu, itu kan efek positifnya. Dan kalaupun dari salah satu kita tidak mendapat apa-apa, bisa lah dicurahkan. Siapa teman-teman kita yang mendapatkan itu, kan nanti akan membawakan efek positif juga kepada orang yang mendengarkan narasi kita. Baru kesimpulan, saran dan kesimpulan. Itulah kalau dari aku, mungkin nanti Bapak Waka, Bapak Ustadz Danto yang akan lebih menjelaskan, karena beliau kemarin ketua tim juga narasinya. Untuk Bapak Waka. Terima kasih Pak Ketua. Memang sebenarnya yang belum nyampe ke teman-teman mungkin pesannya bahwa narasi ini kalau bisa seperti orang membaca biografi. Jadi pas setelah kita baca dan kita dengarkan, oh kita mau orang kayak gitu, atau oh kita jangan sampai seperti itu. Itu memang yang belum nyampe pesannya. Karena memang kemarin terbatasannya inilah format. Mungkin ngisi sekedar ngisi kan, tapi tadi setelah ditampilkan audio dan video dari Belgia, ada juga pesan dari Pak Pimpro, karena kebetulan duduk sebelah. Pak, kalau narasi saya nanti Pak, boleh nggak saya video saya ya? Boleh. Udah saya sampaikan ya Pak Pimpro ya. Pimpro mana? Pimpro itu dong. Yang mana? Mau maju Pak Pimpro? Ini anak kecil ini, jangan ini anak Mas Sulam. Jadi waktu Mas Sulam sebelum Pangdat Lamron, Mas Sulam ada keberkahan dulu. Si Badar ya, si Badar Sulam ini. Iya. Jadi kebetulan ini kan sudah aneh. Nah, dari ada waktu itu. Waktu kagum dulu ini, untung ada yang begini, konten-kontennya dari istrinya, dia udah datang aja lah. Kita masuk lah dia sini. Belum pas 3 hari, Mas Sulam jalan semua tim teknis ini ke kebun, tinggal dia lah sini, baru lagi. Tapi semua aku dihajar ya. Habis datang Mas Sulam, sini kan nggak boleh 2 matahari, 1 4. Dia dong, kalau teman-teman sini, teman-teman sini dulu panggil Pak Pimpro, karena semua bisa dijawab bebannya. Kan? Pak Sulam mengarah dia, kita alihkan dia ke yang 15. Jadi kita alihkan tim teknik Bos Stefano, tim balapnya. Yang sudah ya? Iya. Dia saya mau buka bengkel, nggak ada. Situ aja terus Pak bengkel begitu. Pak Sulam, iya Pak saya mau Pak. Pak Sulam sekarang sama anak saya sama Rohim, mereka tim teknik buat pembalap kita Stefano Nebahu ya. Inilah jadi tim tekniknya.
Yang kecil-kecil pun ini sudah pro ini, apapun bisa dihajar ya, tangan buat. Ya. Kalau untuk ngantar 24 jam, ya. Untuk hunter, untuk keperluan kendala-kendala yang ada di New Hunter, kapanpun saya siap ditelepon. Kalau kamu nanti ada pesan baru, udah terbukti unik kan? Gak usah ngomong aja kami. Oke, thank you. Terima kasih Pak Bipro. Mungkin unsurnya atau idenya mungkin nanti bisa ditampung dulu dikembangkan nanti. Mungkin memang untuk mungkin karyawan baru atau dulu veteran kembali lagi mungkin ada pertanyaannya mengenai kenapa kita harus mengisi atau membuat narasi. Sebenarnya narasi ini bertujuan untuk apa sih yang salah dari diri kita atau ada yang salah nggak di manajemen, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita sebagai perbandingan, karena kedepannya pasti kehidupan mau jadi lebih baik, gak ada orang yang mau jadi lebih buruk. Mungkin kalau bahasa Pak PCD saya kutip, hidup di masa lalu, berjalan tetap ke depan. Mungkin itu yang kita ambil. Untuk teknisnya mungkin nanti di tiap-tiap pangkat, mungkin dari tiap pangkat mungkin bisa ke tiap ketua divisi biar enak konsolidasinya. Mungkin dari saya untuk teknisnya seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke ketua. Oke, jadi karena sudah waktu makan, tadi untuk pembukaan sudah makan Pak Ketua ya. Nah, sekarang untuk makan dan menutup langsung Pak Ketua pakai doanya. Nah, ya, berarti tutuplah selalu makan Ketua dan makan kita. Oke, thank you. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, akan saya tutup dengan doa penutup dan saya gabungkan juga dengan doa makan kita. Karena kita akan bersantap malam bersama. Saya pimpin dengan agama Nasrani, yang beragama lain bisa berdoa secara masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami pada hari Tuhan, pada acara kami, acara syukuran revolusi mental Allah, Totong Group dan NHP Tuhan. Tuhan, berilah kami selalu berkat, berilah kami selalu bimbingan-Mu Tuhan, selalu turut campur tangan-Mu terhadap kami semua, baik pembina maupun nasihat maupun kami sekeluarga besar Totong Group Tuhan, agar kami dapat menjalankan seluruh apa yang menjadi amanah bagi kami, apa yang menjadi tanggung jawab bagi kami, apa yang menjadi pekerjaan bagi kami, agar kami dapat jalankan dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran Tuhan. Tuhan, semua yang kami sampaikan pada hari ini Tuhan, yaitu satu kata dan langkah menuntut jas merah. Tolong Tuhan bukakan hati kami agar kami semua dapat menjalankan itu. Kami dapat satu komando, satu kata dan langkah, satu koordinat dan frekuensi Tuhan, satu tujuan, satu visi dan misi, agar kami dapat sepaham dan sejalan ke depan Tuhan. Semua yang kami kerjakan ini bukan hanya semata untuk diri kami sendiri, bahkan bukan hanya semata untuk pembina, tapi ini ada semua untuk sesama yang berada di sekitar kita Tuhan. Tuhan, sementara yang kami juga akan bersantap malam, kiranya Engkau memberkati makanan malam kami ini akan menjadi kekuatan dan kesehatan bagi kami semua Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, setelah
acara ini mungkin kami akan beranjak pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Kau membungkus kami dalam perjalanan sehingga kami dapat bertemu dengan keluarga kami yang tercinta. Dan kami juga memohon ampun atas segala dosa kami Tuhan, yang baik sengaja maupun tidak sengaja. Jauhkan kami sungguh dari mara bahaya dan selalu berikan kami kesehatan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.